Asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5% sampai dengan 5,5%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3% untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran 14.600 per 1 US dollar. Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun yang diperkirakan sekitar 7,29%. Harga minyak mentah Indonesia ICP diperkirakan akan berkisar 45 US dollar per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari. Ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI dan DPD RI yang saya muliakan. Dalam RAPBN tahun 2021, defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar 971,2 triliun rupiah. Ya, itu tadi kita dengarkan kembali potongan atau cuplikan pidato Presiden beberapa saat lalu, dan kita masih melanjutkan dialog bersama Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, Luki Alfirman. Pak Luki, ya. Saya berasumsi bahwa RAPBN yang dibacakan sama Pak Presiden kemarin ini sudah menggunakan skenario bahwa pandemi masih mungkin akan berlangsung, atau bagaimana? Jadi memang ketika kita mencoba melihat, membuat proyeksi untuk tahun 2021, kita mendasarnya pada beberapa hal. Satu, tadi yang paling masih sentral lah di semua ini adalah bagaimana keberhasilan kita menangani COVID-19 ini. Termasuk misalnya tadi disebutkan juga di pidato Presiden bicara tentang ketersediaan vaksin, mudah-mudahan bisa tersedia di awal tahun 2021. Kita lihat kode faktor eksternal, bagaimana kondisi perekonomian global. Kalau semuanya kondusif, semuanya bisa tumbuh lagi, pasti akan ada spillover efeknya ke Indonesia juga, ke negara perekonomian kita. Nah, dari upaya yang kita lakukan, kita kan berfokus pada dua hal. Bagaimana tadi tema kebijakan fiskal kita adalah bagaimana kita mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Jadi makanya kita nanti mendesain lagi program pemulihan ekonomi nasional kita, melanjutkan lagi program pemulihan ekonomi nasional kita. Yang kedua juga bagaimana kita pada saat yang bersamaan melakukan penguatan reformasi. Karena ini merupakan jadi satu opportunity sebenarnya, kesempatan buat kita. Jadi sampaikan oleh Pak Presiden, kita berfokus untuk pemulihan ekonomi nasional tetap ke 4 ke 6 klaster kita sebutnya. Klaster pertama di sektor kesehatan, klaster kedua di perlindungan sosial, klaster ketiga itu bicara tentang bantuan support kepada sektoral, kementerian lembaga dan Pemda. Klaster keempat bagaimana kita menggerakkan UMKM. Klaster kelima itu untuk sektor dunia usaha, korporasi, dan terakhir juga untuk insentif usaha. Itu yang akan kita lanjutkan untuk tahun 2021. Nah, pada saat yang bersamaan kita juga melakukan memperkuat reformasi yang telah kita lakukan. Jadi tahun ini kita saat ini bersama DPR sedang merumuskan lagi, membahas tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Diharapkan bisa jadi modal utama kita bagaimana kita melakukan reformasi yang harapannya nanti benefitnya sudah bisa dinikmati di tahun 2021. Bagaimana kita men-streamline dunia bisnis misalnya, perizinan, bagaimana kita bisa mempermudah dunia usaha, itu adanya di Omnibus Law Cipta Kerja. Ya, mudah-mudahan kontroversi dan polemik soal Omnibus Law-nya juga sudah selesai nanti. Itu harapan kita, justru kita memanfaatkan momentum ini, kita sangat membutuhkan nih bagaimana kita bisa memberikan stimulus lebih banyak lagi supaya dunia usaha ini bisa bergerak lebih cepat lagi.
Nah, kemudian juga jangan lupa juga di sektor APBN itu sendiri, PR kita misalnya kita akan melanjutkan melakukan reformasi di misalnya di sisi perpajakan maupun di sisi penganggaran kita. Salah satunya juga mungkin terobosan baru di tahun depan mudah-mudahan dengan di Omnibus Law Cipta Kerja ini nanti akan ada namanya lembaga pembiayaan investasi, semacam health fund. Itu pun jadi bisa jadi motor bagaimana kita menyediakan pembiayaan untuk pembiayaan investasi, pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, itu yang coba kita rumuskan, maksudnya kita kelola. Tadi kita inginnya benar-benar memberikan stimulus, membantu baik di sisi supply maupun sisi demand, dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsinya. Baik, Pak Luki Alfirman, ini kalau kita melihat Fitch Ratings misalkan yang mengafirmasi rating Indonesia di BBB kalau saya tidak salah ya. Betul. Ya, ini apa dari penilaian Fitch Ratings ini apa yang tertangkap? Apakah ini menjadi confidence sebetulnya atau bagaimana? Jadi kita kan perekonomian atau negara itu kan biasanya ini praktek biasa ya menerbitkan obligasi atau surat berharga negara. Ya. Tentu saja investor kan nggak mungkin tahu secara detail masing-masing gimana sih performance atau kinerja dari masing-masing negara tersebut, ya kan? Nah, di sini ada namanya lembaga rating yang menyediakan bahwa mereka melakukan assessment, penilaian, dan mereka ini independen dan sangat kredibel. Mereka lah melakukan penilaian terhadap para penerbit obligasi itu, termasuk Indonesia sebagai penerbit SBN yang bisa dibeli oleh investor internasional. Jadi kalau Fitch itu dalam kondisi seperti ini, dia mengafirmasi dengan rating nggak ada penurunan rating, nggak ada downgrade. Demikian juga misalnya biasanya ada dua nih, ada ratingnya itu sendiri dan outlook. Oh, oke. Ratingnya itu BBB nggak berubah, kemudian juga outlooknya pun biasanya ada positif, ada stable, ada negatif. Kita pun nggak diturunkan, biasanya bisa aja itu kan jadi negatif. Nah, alhamdulillah kita enggak. Artinya apa? Ini merupakan bentuk pengakuan dari Fitch Rating tadi bahwa Indonesia itu masih secara prudent mengelola perekonomiannya. Tadi disampaikan dalam kondisi extraordinary, kita banyak sekali mengambil kebijakan yang sifatnya extraordinary. Nah, dalam kondisi normal kan mungkin bisa saja orang langsung mempertanyakan bahwa ini maksudnya apa? Ini sangat nggak prudent. Nah, tapi kita kebijakan perlebaran defisit di atas 3% PDB. Tadi adanya kerjasama dukungan dari BI dalam bentuk burden sharing. Itu kan satu yang tidak biasa. Tapi alhamdulillah ternyata di mata rating agency ini, misalnya Fitch, itu ternyata suatu yang memang suatu extraordinary, tapi masih yang dapat diterima. Mereka sangat melihat memang ini sesuatu yang dibutuhkan. Karena kalau misalnya kita mengambil kebijakan extraordinary yang dianggap nggak hati-hati atau ugal-ugalan, pasti kita akan di downgrade. Jadi karena bentuk pengakuan sebetulnya. Dan itu juga menjadi dasar membangun confidence dari para investor. Jadi mereka lihat tadi kalau kita lihat kredibilitas dari Fitch ini kan suatu yang lembaga yang luar biasa. Jadi mereka juga diharapkan penilaian seperti ini akan membantu menambah keyakinan investor untuk bisa berinvestasi di Indonesia, baik yang sifatnya lewat portfolio dan maupun harapannya nanti lewat yang sifatnya sektoril atau FDI. Pak Luki, artinya gini, ketika ada pengakuan dari Fitch Ratings, di sisi lain memang di kuartal kedua kemarin PDB kita turun agak cukup signifikan. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang dalam tanda kutip perlu kita khawatirkan. Artinya boleh saya katakan seperti itu nggak? Karena kita punya fundamental yang cukup baik. Jadi memang fakta bahwa kita pertumbuhan negatif itu memang suatu fakta. Tapi Indonesia tidak sendirian. Fenomena ini fenomena yang memang fenomena global. Hari ini baru saja keluar angka pertumbuhan Malaysia untuk kuartal 2. Itu minus 17,5%. Filipina itu kemarin minus 16%. Hampir semua negara di Eropa itu tumbuhnya itu sudah 2 digit, minus 2 digit. Terbesar itu Inggris dan Spanyol itu sudah kita kisaran 21-22%. Itu minusnya. Amerika, negara terbesar di dunia, perekonomian terbesar di dunia, itu kuartal 2 itu minus 9,5%. Jadi memang dalam kondisi pandemi seperti ini kita melakukan social distancing, melakukan lockdown, PSBB, ya memang tidak
yang akan terdampak adalah aktivitas ekonomi. Baik. Itu pasti akan turun. Nah, sekarang yang paling penting bagi kita adalah bagaimana nih kita bisa membangkitkan lagi perekonomian tersebut. Ada yang menarik dari studi Goldman Sachs yang mereka melakukan studi empiris, ternyata mereka lihat bahwa dampak dari kebijakan lockdown dengan penggunaan masker secara mandatory itu ternyata dampaknya dalam untuk pengendalian pandemi ini ternyata hampir sama. Jadi artinya kalau kita bisa disiplin pemakaian masker, kemudian kita sudah mulai melakukan aktivitas ekonomi secara hati-hati, itu harusnya tetap kita bisa, harapannya kita tetap bisa menjaga penyebaran pandemi COVID-19 itu, tapi ekonomi itu sudah mulai bergerak lagi. Oke. Jadi kita adalah disiplin menjaga protokol kesehatan. Oke, baik. Pak Luki Alfirman, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.